Oke, halo semua, selamat datang kembali di series TAPK menggunakan SQL. Oke, sekarang kita masuk ke latihan baru. Kita menggunakan database yang berbeda, yaitu database Bigmam Whole Cake. Oke, secara struktur data ada 5 tabel di database Bigmam Whole Cake. Ada tabel master invoice, ada tabel product master, ada tabel sales detail, ada tabel customer master, sama tabel delivery order master. Kita coba lihat di DBMS ya. Oke, jadi ini 5 tabel yang ada di database Bigmam Whole Cake. Yang pertama itu ada ini, delivery order master. Delivery order master ini isinya adalah rincian pesanan yang dibuat oleh pelanggan kepada PT Bigmam Whole Cake. Dokumen pemesanan barang gitu kepada PT Bigmam Whole Cake. Nah, detail dari pesanannya itu atas barang apa aja, itu ada di tabel sales detail. Nah, kemudian setelah ada delivery order dari pelanggan, itu kan PT Bigmam Whole Cake itu dia menagih pada pelanggannya kan, yang harus dibayar itu berapa. Itu ada di tabel master invoice ini. Nah, referensi mengenai produknya yang dijual oleh Bigmam Whole Cake itu apa aja, ada di produk master, kemudian daftar pelanggannya ada di tabel customer master. Oke, kira-kira gitu struktur data di database Bigmam Whole Cake. Selanjutnya kita coba masuk ke materi pertama mengenai set order. Jadi sekarang kita belajar mengenai bagaimana mengurutkan data hasil query. Oke, seperti biasa kita belajarnya berbasis case ya. Jadi kita mengurutkan data sesuai program kerja audit yang sudah kita rumuskan. Yang pertama adalah kita case-nya mendapatkan 100 invoice PT Bigmam Whole Cake dengan nilai transaksi terbesar sebagai sampel. Oke, berarti kita harus ngambil dari tabel invoice, kemudian kita urutkan 100 invoice dengan nilai terbesar gitu, untuk kita jadikan sampel. Oke, kita coba kerjakan. Kita buat query baru. Oke, jadi tabel yang akan kita gunakan adalah tabel invoice. Seperti biasa, kita pilih dulu tabelnya. Kita ambil semua kolom dari database Bigmam Whole Cake, tabel master invoice. Teman-teman notice di sini kalau kita menggunakan DBMS di Beaver, itu dia secara otomatis membuat nama alias ya untuk tabel yang kita panggil. Jadi saya memanggil tabel master invoice, maka dia secara otomatis meng-create nama alias yaitu MI. Kalau dihapus pun nggak apa-apa sebetulnya, tapi kita mencoba saja. Oke, setelah kita ambil seluruh data di tabel master invoice, coba kita run dulu scriptnya. Oke, ini seluruh invoice yang dimiliki oleh PT Bigmam Whole Cake. Nah, yang akan kita lakukan adalah kita mengambil 100 invoice dengan nilai atau nilai transaksi terbesar sebagai sampel. Maka yang akan kita lakukan adalah kita melakukan pengurutan data. Yang kita urutkan adalah kolom jumlahnya, karena kita mau mencari invoice dengan nilai terbesar. Untuk mengurutkan kita menggunakan sintaks yang namanya order by. Order by jumlah. Seperti itu. Apakah ini cukup? Masih belum. Karena order by itu ada 2 jenis. Secara default, kalau kita nggak menentukan jenis order by-nya, maka dia akan mengurutkan secara ascending. Ascending itu artinya adalah dia diurutkan berdasarkan nilai yang paling kecil. Sementara yang akan kita lakukan adalah kita mencari invoice dengan nilai terbesar. Maka kita harus mengurutkan dari yang paling besar dulu, baru
Yang terakhir semakin ke bawah semakin kecil. Untuk mengurutkan dari yang paling besar, maka kita menggunakan yang namanya descending. Atau kalau di MySQL sintaksnya itu adalah DSC, descending. Oke, coba kita run script-nya. Nah, sekarang invoice-nya sudah diurutkan berdasarkan yang nilai transaksinya itu paling besar. Oke. Nah, apakah ini selesai? Belum. Tadi kita diminta untuk mendapatkan 100 invoice aja. Tidak semua kita ambil karena kita sekarang sedang mau membuat sampel. Nah, untuk mengambil 100 row paling atas, maka kita menggunakan sintaks yang namanya limit. Limit berapa row yaitu 100. Oke. Ini mungkin berbeda ya kalau misalnya teman-teman menggunakan database SQL Server gitu. Sintaksnya bukan limit, tapi kalau di SQL Server itu seperti ini. Select 100 gitu. Sintaksnya gitu kalau menggunakan SQL Server. Tapi kita menggunakan database MySQL, maka sintaksnya adalah limit 100, ditaruh di paling bawah. Gitu. Oke, seperti ini kita sudah mendapatkan 100 invoice dengan nilai transaksi terbesar. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut ke case berikutnya. Masih tentang mengurutkan data. Sekarang kita diminta untuk mendapatkan 5 produk PT Big Mom Whole Cake yang paling banyak terjual secara kuantitas di bulan Desember. Oke, coba kita lihat ya. Berarti kalau dari struktur database yang bisa kita pakai adalah kalau kuantitas produk terjual atau kuantitas produk yang dipesan itu kan ada di sales detail ini, quantity ini, kolom quantity. Kemudian kita juga diminta nama produknya. Oke, kalau nama produk di sales detail nggak ada, adanya kode produk, tapi kita bisa melihat, kita bisa menghubungkannya ke tabel product master menggunakan key kode produk ini nanti. Jadi kita harus melakukan join. Sales detail harus kita join dengan product master. Oke, kita sudah mendapatkan kuantitasnya, nama produknya juga sudah. Kemudian kita juga harus mencari apa tadi? Yaitu di bulan Desember. Nah, tanggal transaksinya itu kan kalau kita lihat ada di tabel delivery order master. Jadi tanggal DO atau tanggal kirim. Tapi lebih tepatnya adalah mungkin kita menggunakan tanggal DO aja karena tanggal dipesan oleh si pelanggannya itu tanggal berapa. Oke, berarti nanti kita harus hubungkan juga, join juga tabel sales detail ini ke tabel delivery order master menggunakan kolom nomor DO. Oke, supaya lebih mudah, mungkin kita coba relasikan dulu ya tabel sales detail dengan product master dan delivery order masternya. Baru nanti kita olah sesuai kebutuhan audit kita. Yang script tadi kita hapus. Kita lakukan select tadi ya. Ada kolom, kita select bintang dulu deh. Kita ambil semua kolom dulu aja ya. Dari database, Big Mom Whole Cake, tabel apa tadi? Sales detail. Kita berangkat dari sales detailnya karena detail produk yang terjual ada di situ. Oke, kita sudah mendapatkan tabel sales detailnya. Setelah itu kita lakukan join. Kita pakai left join aja. Kalau teman-teman mau menggunakan inner join juga nggak apa-apa. Tapi saya prefer menggunakan left join. Kita left join dengan tabel apa tadi? Produk master. Karena kita mau tahu produk yang terjual ini apa. Nah, kalau kode produk aja kan masih belum bisa kelihatan ya. Ini nama produknya apa sih yang terjual. Left join dengan
database Big Mom whole cake di tabel product master. Teman-teman ingat ketika kita join, kita harus tentukan juga kolom untuk menjoinnya, kolom untuk agar dua tabel ini bisa terhubung, yaitu dihubungkan menggunakan tabel sales detail pada kolom kode produk sama dengan tabel product master di kolom kode produk juga. Oke. Setelah itu kita join lagi. Kita join sekarang dengan tabel delivery order master, karena kita butuh tanggal delivery ordernya untuk menentukan transaksi ini itu ada di bulan apa sih. Kita left join lagi. Teman-teman kalau mau menggunakan inner join juga nggak apa-apa. Whole cake dot delivery order master. Sekali lagi, kalau kita mau menjoinkan tabel, kita harus menentukan kolom untuk agar kedua tabel itu bisa terhubung. On delivery order masternya pada kolom nomor delivery order sama dengan sales detailnya, tabel sales detail di sama nomor delivery order juga. Nah, seperti ini. Oke, coba kita run query-nya ya, apakah berhasil atau tidak. Nah, seperti ini. Jadi kita udah mendapatkan tabel sales detail yang sudah kita hubungkan dengan detail produk detail produknya, nama produknya apa, gitu kan. Terus kemudian kita juga sudah mendapatkan ininya rincian sales ordernya dari tanggal pemesanannya sampai tanggal pengirimannya, termasuk jenis salesnya itu jenis sales apa, lokal atau ekspor. Nah, nggak semua kolom ini kita pakai kan. Kalau misalnya kita tampilkan semua kolom, pasti kita akan pusing sendiri gitu. Kita ambil aja kolom yang kita butuhkan untuk analisis. Pertama kita ambil kode produknya. Kode produk kita bisa ambil kode produk ini kan dari tabel product master, bisa kita ambil dari sales detail. Tapi kita ambil aja dari sales detail ya. Teman-teman kalau mau mengambil dari product master juga nggak apa-apa, bebas. Sales detail ke kode produk. Kemudian kita ambil nama produknya yang terjual. Karena kita tadi mau mengambil 5 produk? 5 produk yang paling banyak terjual di bulan Desember. Maka kita butuh nama produknya. Nama produk itu ada di tabel product master. Yang tadi kita kasih alias PM. PM dot nama produk. Nah, setelah itu, setelah kode produk dan nama produk, maka selanjutnya adalah apa lagi tadi? Tanggalnya. Tanggal penjualannya. Yaitu ada di tabel delivery order. Ambil di delivery order master, tanggal delivery ordernya. Dan yang terakhir adalah kuantitasnya, yaitu ada di tabel sales detail. Sales detail dot quantity. Karena kita mau mengambil 5 produk yang paling banyak terjual secara kuantitas, bukan secara nilai penjualannya. Oke, seperti ini. Coba kita run script-nya. Nah, ini sudah kolom-kolom yang kita butuhkan, ada 4 kolom, kode produknya, nama produk, tanggal delivery order, dan kuantitinya. Oke, itu aja. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Pertama, kita perlu mengelompokkan delivery order itu berdasarkan kode produk dan nama produk. Karena kita mau mencari produk yang paling banyak terjual, maka kita harus melakukan agregasi gitu. Seperti di video sebelumnya. Kita melakukan agregasi berdasarkan nama produk, nanti kita lakukan summary juga secara kuantitasnya.
Tapi sebelumnya kita boleh juga sebelum kita lakukan summary dan agregasi, kita lakukan filter dulu nih. Filter dulu yang tanggal DO-nya itu adalah Desember. Nanti baru setelah kita filter transaksi di bulan Desember, baru kemudian kita lakukan summary untuk menghasilkan produk yang paling banyak terjual. Kita filter dulu ya. Kita filter menggunakan sintaks where dm tanggal DO. Oke, kita mau melakukan filter berdasarkan bulan dari tanggal delivery order. Nah, untuk memunculkan bulan dari sebuah tanggal, kita menggunakan sintaks yaitu month. Jadi untuk mengolah tanggal itu ada beberapa sintaks ya. Kita bisa memunculkan bulannya menggunakan sintaks month seperti ini. Kalau memunculkan tanggal, kalau memunculkan bulannya maksudnya. Nah, kalau teman-teman mau memunculkan tanggalnya, yang tanggal 1 sampai 31 itu, teman-teman bisa menggunakan sintaks yang namanya day. Sorry. It's up. Seperti ini. Kalau memunculkan tahunnya, teman-teman bisa menggunakan year. Ini year dari kolom yang isinya adalah tanggal. Oke, tapi kita tadi mau mengambil bulan, maka kita menggunakan month. Dari tanggal delivery order. Yaitu bulannya adalah bulan 12. Oke, seperti ini ya. Coba kita run script-nya. Oke, semua transaksinya yang ditampilkan adalah transaksi di bulan Desember. Oh iya, ternyata di sini transaksi di bulan Desember itu nggak hanya di 1 tahun aja, tapi ada tahun 2002, 2003, 2004. Jadi transaksi di tabel delivery order itu nggak hanya transaksi di tahun 2000, di 1 tahun aja, tapi di beberapa tahun. Oke, sekarang kita coba juga deh, misalnya yang kita sort adalah nggak cuma bulannya Desember, tapi tahun misalnya 2003. Maka kita filternya tambah kriteria yaitu dan tahunnya yaitu tahun dari delivery order-nya. Datang berapa tadi? 2003. Berarti kalau gitu di soal ini masih kurang ya, harusnya di bulan Desember tahun 2003. Oke. Kita ubah deh. Bulan Desember. Desember. Tahun 2003. Oke, seperti itu ya, biar lebih detail karena yang ada di delivery order itu nggak cuma 1 tahun aja, tapi ada beberapa tahun. Oke, seperti itu. Kita run lagi scriptnya. Nah, sekarang semuanya adalah di tahun 2003. Oke. Nah, kalau sudah gini, baru kita lakukan summary dan agregasi. Kita lakukan agregasi dulu. Kita mengagregasi menggunakan group by, itu kita mengelompokkan transaksi itu berdasarkan produk yang terjual. Lakukan group by nama Nah, apakah group by menggunakan nama produk aja itu udah cukup? Kalau saya pribadi sih sebenarnya kurang cocok gitu. Kalau misalnya
group by itu hanya dilakukan menggunakan nama produk. Karena ada kemungkinan bahwa dalam katalog produk perusahaan itu ada dua produk yang namanya sama persis, tapi sebenarnya dia itu dua produk yang berbeda. Makanya kita perlu juga melakukan agregasi menggunakan kode produknya. Kalau kode produk kan dia sudah pasti unik ya. Tapi kalau nama produk dia bisa jadi sama persis gitu. Ada kemungkinan itu. Ya, kalau dari sisi sistem informasi perusahaan itu nggak dikontrol bahwa nama produknya itu harus berbeda, maka dia bisa aja ada peluang untuk kode produknya itu, nama produknya itu sama persis. Tapi kalau kode produk karena dia adalah primary key, maka dia sudah pasti unik gitu antara satu produk dengan yang lainnya. Sementara nama produk masih terbuka peluang untuk sama persis gitu, jika tidak dikontrol oleh perusahaan. Oke, maka di sini kita group by juga kode produknya. Kode produknya kita group by, nama produknya juga kita group by. Jadi setelah kode produk, nama produknya kita group by. Oke, seperti itu. Nah, maka yang kita select di sini adalah sekarang kita memilih kode produknya sesuai group by-nya ini kan, sesuai agregasi yang kita lakukan di bawah, kode produk dan nama produk. Maka waktu kita memilih kolom, dua kolom yang ini harus kita taruh di paling depan, kode produk dan nama produk. Kita detailkan aja group by-nya berdasarkan kode produk yang ada di sales details dan nama produk yang ada di product master. Oke. Untuk tanggal delivery order, karena dia itu nggak bisa karena dia nggak bisa di summary, maka kita hapus aja. Yang penting tanggalnya itu, tanggal delivery order tadi itu sudah kita filter di bawah sini. Kita filter yang bulan delivery ordernya itu adalah 12 atau Desember, dan tahun delivery ordernya itu adalah 23. Oke. Nah, kemudian setelah kita menampilkan kolom yang tadi kita gunakan sebagai group by, maka yang terakhir adalah kita tinggal menjumlahkan aja kuantitas produk yang terjual. Sum quantity dari sales detail untuk masing-masing produk. Karena tadi sudah kita agregasikan menurut produknya. Oke, sekarang kita eksekusi SQL script-nya. Nah, seperti ini. Kita sudah mendapatkan kode produk, nama produk, dan jumlah kuantitas terjualnya pada bulan Desember tahun 2003. Itu. Apa yang kurang sekarang? Yang kurang adalah kita melakukan pengurutan data. Kita urutkan yang paling besar jumlah penjualannya secara kuantitas. Kita menggunakan sintaks order by. Order by tadi sum quantity. Ini kita kasih nama alias dulu ya. Kasih nama kolom kuantitas terjual. Kita order by-nya menggunakan kuantitas terjual. Kita order secara apa? Ascending atau descending? Karena kita mau mencari yang paling besar nilai jumlah terjualnya, maka kita menggunakan descending atau DSC. Kita coba run script-nya. Nah, seperti ini. Sekarang dia sudah urut, mulai dari produk 53, Bird Prestige, sampai yang paling bawah, Northos Magistrate. Yang paling sedikit penjualannya. Nah, tadi kita diminta untuk mendapatkan 5 produk yang paling banyak terjual. Maka kita nggak perlu menampilkan semua row hasil query ini, tapi hanya menampilkan 5 aja. Kita menggunakan sintaks limit. Limit berapa? 5. Oke, kita eksekusi script-nya. Oke, kita sudah dapat 5 produk yang paling banyak terjual di tahun 2003 dan bulan Desember. Oke. Seperti ini script-nya.
key takeaways untuk sesi kali ini yaitu kita belajar mengenai order by dan delete. Order by fungsinya untuk mengurutkan data. Ada dua jenis yaitu ascending dan descending. Kalau ascending itu diurutkan dari yang paling kecil, descending diurutkan dari yang paling besar. Limit kita mengambil beberapa baris dari hasil query yang akan ditampilkan. Kita bisa menentukan jumlahnya berapa baris sih dari yang tadi kita hasilkan dari query itu untuk tampilkan. Misalnya untuk mengambil berapa baris teratas, misalnya. Oke, mungkin untuk materi pengurutan data sampai di sini dulu. Terima kasih banyak sudah menyimak.